Di seonggok kota diperlihatkan tokoh utama yang bernama Fang. Di sini, dia baru saja turun dari mobil mewahnya, yang dimana dia adalah seorang yang sangat kaya raya. Bahkan, ia sudah dinobatkan sebagai Raja Gigolo, lalu menjalankan aktivitas gituannya hanya untuk kesenangan semata. Kini Fang memiliki sebuah klub yang dulunya milik pacarnya. Karena pacarnya, dia merasa bersalah telah meninggalkannya dan memilih menikah dengan pria lain. Maka, klub tersebut diserahkan kepadanya. Story diawali dengan sekelompok wanita-wanita di klub milik Fang. Terlihat Fang berjalan menuruni tangga yang kemudian bertabrakan dengan salah satu dari cewek tersebut, dan wanita itu ia bernama Monica. Ini adalah pertemuan pertama mereka yang sangat singkat, sedangkan di film ini akan lebih condong menceritakan kehidupan Monica, yaitu mulai dari ia masih polos sampai jadi pro player. Di sini, Monica dan teman-temannya sedang merayakan pesta ulang tahun dan nampak kue berbentuk titik di tangan salah satu cewek tersebut. Namun tiba-tiba, di tengah kesenangan mereka, tiba-tiba datang sekelompok polisi yang sedang berpatroli. Namun, para wanita tersebut bukannya takut, malah menantang polisi tersebut. Dan ternyata, semua itu hanya prank semata, karena mereka adalah gigolo suruhan Fang, yaitu untuk menghibur mereka semua sebagai hadiah perayaan ulang tahun. Karena sudah larut malam, Monica pamit pulang duluan. Waktu di tepi jalan, di sini Monica sedang kesulitan mendapatkan taksi. Namun tanpa sengaja, Fang berada di sana dan dengan baiknya ia mengantar Monica pulang. Dan sesampainya di rumah, Monica mendapati pasangannya yang sedang mabok, bahkan mengambil hampir semua uang milik Monica dengan paksa. Tak hanya itu, Monica juga menemukan sebuah semfak yang tertinggal di tempat tidurnya, yang pastinya itu adalah milik wanita lain. Keesokan harinya Monica sudah berada di lokasi syuting, karena ternyata Monica adalah seorang artis. Di sini Monica memiliki teman baik sesama rekan mainnya yang bernama Susi. Dan di hari itu, Susi diajak untuk mendatangi sebuah pesta di kapal milik anak orang kaya. Lalu Susi pun menyetujuinya, namun dengan mengajak Monica dengan bayaran yang cukup besar. Waktu di sebuah kapal, tampak banyak wanita dengan bikini, kecuali Monica yang masih mayu-mayu. Di sini tampak sekelompok om-om yang sedang menikmati pemandangan tersebut, dan salah satunya bernama Big Dog. Ia terkenal mempunyai titik yang panjang dan besar. Big Dog memanggil Yitung dan meminta agar Yitung bisa mengatur Susi dan Monica, yaitu agar mereka mau ditiduri oleh teman-teman Big Dog. Kok mirip PDD versi Hong Kong ya? Taulah. Di sini, Susi setuju dengan permintaan tersebut, namun karena Monica masih cewek poyos, ia pun menolaknya. Lalu Monica tanpa sengaja bertemu dengan Fang yang kebetulan juga ada di sana. Dan tak berselang lama, Monica mendapat kabar dari rumah bahwa ibunya sedang sakit. Waktu mengetahui hal tersebut, dengan segera Fang mengantarnya pulang. Dan sesampainya di rumah, Monica bertemu dengan ibunya yang tengah terbaring sakit. Mulai dari sini, kita diperlihatkan dengan kondisi keluarga Mon yang sedang tidak baik-baik saja. Bahkan, semua kakak-kakaknya tidak ada yang mau mengurusi ibunya. Kini, hanya Monica sendiri yang harus mengurus ibunya yang sedang sakit. Sementara ia harus syuting dengan jadwal yang tidak menentu, karena ia hanyalah artis pembantu. Singkat cerita, Monica pun pulang syuting dan saat memasuki kamarnya, ia mendapati pacarnya yang sedang gituan dengan wanita lain. Bahkan, pacarnya tidak memperdulikan kehadiran Monica dan malah terus gituan dengan selingkuhannya. Dan parahnya, pacarnya malah menyuruh Monica untuk membuatkan cemilan untuknya. Ketika mereka sudah selesai, di sini pacarnya menanyakan cemilan pada Monica. Apakah sudah siap Abah belum? Namun, Monica sudah muak dan segera mengusir pacarnya. Akan tetapi dengan pedenya, pacarnya berkata ia mau pergi jika ia mau meminjamkan uang. Sungguh spesialis Mokondo sebenarnya. Alhasil Monica mengambil botol bir yang kemudian menghantamkannya ke kepala pacarnya. Hingga bahkan kepalanya berlumuran darah. Tak hanya itu, Monica langsung mengambil sebuah pisau untuk mengancam pacarnya. Sampai akhirnya, pacarnya lari terbirit-birit. Di sisi lain, Fang didatangi oleh seorang wanita pengacara yang bernama Isabel. Ia memberitahu Fang bahwa ia tidak bisa muncrat dan takut tidak bisa menikmati hubungan gituan dengan suaminya nanti, karena tidak lama lagi ia akan segera menikah. Maka dari itu, Isabel pun merasakan muncratan tanpa harus gituan. Di sini, Fung bersedia membantunya mulai dari sisi psikologinya, yang ternyata di sini Fung bagaikan seorang dokter namun di bidang seks. Hingga akhirnya, Isabel bisa merasakan puncaknya di sebuah truk. Dan kejadian ini bisa terjadi karena Fung berakting sedang dikeroyok segerombolan preman. Dan hal itu tanpa sepengetahuan Isabel.
Di sisi lain, Big Dog seperti biasanya, di rumahnya dipenuhi dengan cewek-cewek seksi, yaitu untuk diajak gituan dengan teman-temannya. Dan kini, Monica berada di sana. Sedangkan alasannya adalah ia sakit hati dengan pacarnya, serta keadaan keluarganya yang dimana saat ini ia sangat membutuhkan uang. Big Dog dan teman laki-lakinya memilih wanita-wanita cantik untuk diajak gituan. Lalu Monica mendapat pasangan Tuan Long, yaitu laki-laki kurus yang mendapatkan Monica dengan harga yang sangat mahal karena Monica masih gadis perawan. Akan tetapi, ternyata apa yang didapatkan Long tidak sebanding dengan harganya. Alhasil, gituan pun gagal karena Monica baru pertama kalinya. Bahkan sampai Tuan Long mengejek Monica dengan julukan ikan mati. Dan sejak saat itu, Monica dilarang ikut oleh mucikarinya karena kegagalannya itu. Alhasil, Monica pun sakit hati dengan julukannya sebagai ikan mati. Sehingga dirinya memutuskan untuk belajar agar menjadi ratu pemuas. Singkat cerita, Monica menemui Fang. Lalu Fang memulai mengajari Monica dari awal, yaitu mulai dari menunjukkan sebuah buku-buku, majalah, dan video, hingga bahkan mengajarinya praktek menggunakan cerutu serta es krim. Dan singkatnya, kini Monica telah menjadi ratu pemuas berkat Fang. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tidak ingin menjadi seperti itu. Di sisi lain, ia juga telah jatuh cinta kepada Fang. Namun, Fang bersikap profesional karena ia menganggap Monica hanya sebatas klien, yaitu sama seperti Isabel. Suatu malam Monica mengikuti Fang, karena sebenarnya Monica sangat penasaran kenapa Fang bisa-bisanya menolaknya. Sampai akhirnya Monica pun tahu, ternyata Fang telah bersama wanita lain yakni Isabel. Namun semuanya tidak sesuai yang dipikirkan oleh Monica sebenarnya, karena hal tersebut merupakan pertemuan terakhir Fang dan Isabel. Karena Isabel, dia akan menikah. Namun di sini Isabel meminta syarat kepada Fang, yaitu gituan dengannya sebagai pertemuan terakhir mereka. Lah, kok kocak ya? Dari sinilah Monica menguatkan niatnya untuk menjadi ratu pemuas. Monica pun, ia langsung mendatangi Tuan Long dan segera membalas dendam lamanya dulu, karena ia dihina Tuan Long sebagai ikan mati. Namun kali ini Tuan Long dibuat sampai lemas, kegirangan tak berdaya, dan saking populernya Monica, ia bahkan telah keliling dunia bersama berbagai pria, dan kini ia sudah menjadi wanita yang sangat kaya raya. Di sisi lain, teman Fang yang bernama Dick, dia hendak membeli sebuah apartemen bersama pacarnya yaitu Sushi. Namun, ia ada masalah dengan keuangannya karena uangnya ternyata tidak cukup membayar apartemen tersebut. Walaupun sudah PT-PT dengan Sushi, akhirnya mereka pun menemui Yitung. Di sini, Yitung menyarankan mereka untuk pergi ke Big Dog, dan sebenarnya Dick ingin menolak jika ada hubungannya dengan Big Dog karena dari kabar yang beredar, Big Dog banyak membuat gigolo atau PL masuk rumah sakit setelah bekerja untuk mereka. Namun Sushi meyakinkannya ini bukanlah sebuah masalah. Dan di sisi lain, Monica kembali menemui Fang kembali setelah mengetahui bahwa Isabel telah menikah dengan pria lain. Monica bertemu dengan Fang dengan alasan bahwa ia belum melakukan tes terakhir saat dulu belajar dengan Fang untuk menjadi ratu pemuas, dan beralasan meminta Fang sebagai juri. Monica pun berhasil gituan bersama Fang. Di sisi lain, Dick dan Sushi yang telah masuk ke ruangan Big Dog. Di sini terlihat ruangan yang cukup mencengkam. Bahkan, kita diperlihatkan bahwa ternyata Big Dog dan istrinya memiliki kelainan dalam gituan. Alhasil, Sushi menjerit kesakitan karena dicekik oleh Big Dog, serta kepalanya dimasukkan ke air sampai Sushi pun meningsoi. Sementara Dick, dia disiksa habis-habisan oleh istri Big Dog sampai gigolo tersebut meninggal akibat overdosis narkoberi. Keesokan harinya tersiar berita di televisi bahwa Dick dan Sushi telah dipotong-potong dan dibuang. Tepat saat itu, Monica dan Fang melihat berita tersebut karena Sushi adalah sahabat baik Monica, sedangkan Dick, dia juga sahabat baik Fang. Lalu, mereka pun tidak terima dengan kematian teman-teman mereka yang tragis tersebut. Mereka pun sudah mencurigai siapa pelaku sebenarnya, dan hari itu pun mereka menemui Yitung dan langsung menginterogasinya. Di sini awalnya Yitung menolaknya sampai Fang memukuli kaki dan wajahnya menggunakan palu, hingga akhirnya Yitung mengakui bahwa ia telah membuat koneksi antara Dick dan Big Dogs. Dan setelah itu, Monica datang menemui Big Dog di sebuah kapal pesiar. Di sini, Monica merayu Big Dogs, yaitu dengan alasan memiliki hutang sebanyak 10 juta dolar Hong Kong yang harus segera dilunasinya. Alhasil, Big Dogs tanpa ragu mau memberi kepada Monica asal Monica mampu menerima permainannya. Singkat cerita, Monica sudah dibawa ke ruangan milik Big Dogs. Namun tiba-tiba tangan Monica dirantai dan Big Dogs pun mengatakan bahwa Big Dogs sebenarnya tahu bahwa Monica datang untuk balas dendam terhadap kematian teman-temannya.
Lalu, aksi brutal Big Dogs dan istrinya pun dimulai. Di sini, Monica diperkosa dan disiksa oleh mereka. Lalu, Monica sangat ketakutan dan kesakitan sampai akhirnya Fung datang menyelamatkannya. Singkat cerita, polisi menangkap Big Dogs dan istrinya, dan mereka dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Sementara Monica dan Fang memutuskan untuk menikah dan pindah ke Eropa, yaitu untuk menghindari ancaman dari Big Dogs. Di sisi lain, kita kembali diperlihatkan dengan Isabel. Isabel yang habis dari dokter memberitahu suaminya bahwa ia sedang hamil. Waktu mendengar itu, suaminya pun marah besar karena ternyata suaminya mandul dan sudah tidak bisa mempunyai anak. Sedangkan Fang dan Monica, mereka telah selesai melakukan sesi pemotretan. Saat sedang beristirahat, Fang menyalakan sebatang rokok di tepi jalan di depan tempat pemotretan. Kemudian di sisi jalan, tampak mobil berwarna putih berhenti di seberang jalan. Lalu, tak berselang lama, datanglah sekelompok preman yang menusuk Fang berkali-kali dengan sebilah pisau. Kemudian, terlihat pintu mobil tersebut terbuka dan nampak di dalam mobil tersebut adalah suami dari Isabel. Yang dalam artian, orang yang menusuk Fang adalah suruhan dari suami Isabel yang murka. Dan ia ingin balas dendam karena Fang telah menghamili Isabel yang pada akhirnya Fang bersimpah darah karena telah ditusuk berkali-kali di perutnya. Lalu tersungkur di tanah. Yang kemudian tamat. Oke, seperti itulah story filmnya. Bagaimana menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat di komentar. Bagi kalian yang ingin filmnya di storyin, silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Hane pamit and stay on my channel. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.